Salam jumpa. Mari mengenal, mengagumi, meneladani, dan mohon doanya Santo Thomas, si Rasul Cooper. Kurang percaya. Dasar Thomas Cooper. Begitu kita dengan cepat memberi label kepada orang-orang yang kurang percaya. Apakah Santo Thomas hanya sedemikian nilainya? Injil Yohanes bab 20 mengisahkan bahwa Thomas tidak hadir bersama para rasul ketika Yesus menampakkan diri. Dan Thomas bersikeras tak mau percaya sebelum mencucukkan jarinya pada bekas luka pada tangan dan lambung Tuhan. Kejadian inilah yang membuatnya digelari Cooper, si tukang ragu. Kasihan deh Thomas. Orang lebih mencap engkau sebagai si tukang ragu dan melupakan bahwa engkau adalah orang percaya, engkau rasul, dan engkau martir. Buktinya, sesudah Pentakosta, engkau membangun gereja di Mesopotamia, kemudian Ethiopia, dan engkau menuju India, di mana engkau mengalami kemartiranmu di sana. Saudara, komunitas Katolik yang terdapat di Kerala, India, mengakui bahwa Santo Thomas tiba di India pada tahun 52 Masehi. Dan ia mengalami kemartirannya di Kalamina, India Selatan. Legenda mengisahkan bagaimana Santo Thomas diminta membangun istana raja. Uang yang didapatnya malah dipakainya untuk orang-orang miskin. Dan ketika raja menanyakan di mana istana itu, ia menjawab, istana itu ada di surga. Maka ia dikejar dan hendak dibunuh. Ia lari dan terus mewartakan Injil. Sementara itu, saudara raja wafat dan raja mencari Thomas untuk mendoakannya. Thomas berdoa dan saudara raja itu hidup lagi. Dan ia mengaku bahwa di alam sana ia melihat istana yang indah di surga. Maka raja dan rakyat bertobat dan dibaptis. Thomas kemudian terus mewartakan Injil, menolong orang-orang miskin. Ia sempat membangun 7 gereja dan ia sungguh dimusuhi oleh raja lainnya, Raja Misdai. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ia lari ke sebuah gunung dan di sana ia dilempari batu dan ditombak. Gunung ini masih ada dengan nama Mount Thomas. Sementara dia dilempari batu, ia memandang ke langit seolah melihat surga. Seorang serdadu menikam lambungnya, yang lain menikam lehernya. Ia tidak menunjukkan kesakitan maupun keluhan. Tangan kanannya tetap memegang erat sebuah salib dan tangan kirinya terjulur ke langit seolah mau menerima mahkota yang dibawa para malaikat. Saudara, benarlah Santo Thomas pernah ragu karena ia tidak mau sembarang percaya. Tapi ketika tiba saatnya untuk percaya, ia sungguh-sungguh percaya. Bukankah kita kini hidup di zaman yang banyak menawarkan keraguan? Di masa di mana gereja dianiaya, pengikut Kristus dimusuhi bahkan dibasmi, disiarkan sekian banyak yang murtad meninggalkan iman akan Yesus. Bukankah gereja yang mengalami banyak ujian seperti skandal seks yang normal maupun abnormal oleh sekelompok anggotanya, soal ateisme yang tumbuh subur di daerah-daerah Kristiani? Tidakkah semuanya itu menggoncangkan iman kita? Di tengah pesimisme ini, banyak yang ragu, kehilangan iman dan mundur. Maka sosok Thomas justru meneduhkan kita, meneguhkan kita, tetap setia sampai akhir, bahkan apapun yang mengguncangkan imannya. Berapa banyak anak muda, anak milenial yang mudah menyerah pada tantangan iman, mencari gampang,
dengan menjadi abu-abu dalam hidup berimannya, berdalih soal iman adalah hak asasi saya, jadi jangan diganggu-gugat. Berapa banyak anak muda meninggalkan iman karena tekanan ekonomi, demi pacar, demi iming-iming jabatan tinggi, dan demi uang. Memang bagi Thomas pribadi, tragedi penyaliban Yesus membuat dia shock, hopeless, ruthless, menjadi skeptik dan pesimis, sehingga ia lari isolasi diri. Apakah goncangan iman kita membuat kita lari isolasi diri seperti Thomas, keluar dari kelompok? Perhatikan, di manakah Thomas menemukan imannya kembali? Di dalam komunitas, di dalam kelompok para rasul, di mana Tuhan hadir. Kita cenderung lari, tinggalkan komunitas, keluarga, gereja ketika kita goyah, ragu, dan bingung. Padahal di dalam persekutuanlah, dalam komunitaslah kita menemukan iman kita kembali. Thomas mengajari kita, jangan lari, kembalilah pada komunitas berimanmu. Tidak adillah memberi branding kepada Thomas, Cooper atau tukang ragu. Dalam Yohanes 11 ayat 16, ketika Yesus hendak masuk Yerusalem di saat Lazarus mati, Thomas berkata, "Mari kita pergi untuk mati bersama dia." Dan Thomas membuktikan kata-katanya. Ia mati bagi dia di India. Ia memegang kata-katanya. Apakah kata-kata kita bisa dipegang? Itulah tantangan Thomas bagi kita saat ini. Sekarang banyak orang pintar, berkuasa, hebat, tapi kata-katanya tidak bisa dipegang. Terakhir, mengapa Thomas justru ingin melihat dan meraba luka Tuhan? Bukan wajahnya, bukan tangannya. Luka bagi Tuhan adalah tanda cinta Allah pada manusia, tanda penebusan dari Allah. Luka Tuhan bagi Thomas adalah lukanya, adalah luka imannya, sakitnya, kecewanya, dan dukanya, pahit dan ambiarnya imannya. Luka Tuhan adalah luka kita sekalian yang kerap tak mampu kita terima dan kita tanggung. Hanya luka Tuhan yang bisa menyembuhkan dan memulihkan luka-luka kita juga. Maka melihat dan meraba luka Tuhan yang kini hidup adalah penyembuhan luka batin dan jasmani kita. Dan Thomas ingin meraba luka Tuhan itu. Dan Tuhan datang lagi untuk itu. Dan inilah asal mula pesta kerahiman ilahi. Tuhan Maha Rahim datang membawa lukanya untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Tuhan Yesus, Santo Thomas pernah ragu dan kurang percaya, tetapi Engkau meneguhkan dia dan merahiminya penuh cinta. Ia membalas kerahimanmu dengan kemartirannya. Ampunilah kami dan segala keraguan serta kekhawatiran. Sembuhkan segala luka yang menggoncangkan iman. Dan bantulah kami bertumbuh dan bertambah dalam iman, dalam kebersamaan denganmu dan dengan sesama saudara-saudari seiman, dan berbahagia karena percaya kendati tidak melihat. Amin. Santo Thomas, doakanlah kami. Amin.